Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Kelas 9 terutama tetap semangat. Kalian sudah kelas 9 harus tetap belajar biarpun di rumah. Membaca apa materi yang sudah diberikan Bu Im dibaca, dikerjakan. LKS juga demikian, dibaca dan dikerjakan latihan-latihannya. Sebelum kita pembelajaran teks laporan percobaan, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian juga sukses dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Mari kita mulai dengan pembelajaran. Masih tetap materi yang dulu, yaitu masih tetap materi bab 1 teks laporan percobaan kelas 9 semester 1. Sekarang apa teks laporan percobaan? Kalian tentu masih ingat dan masih sudah dibaca kemarin, yaitu teks laporan percobaan adalah definisi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Ciri teks laporan percobaan: 1. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian yang disertai dengan pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya yang dapat diuji. 3. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau kerancuan. 5. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Teks laporan dibuat menarik dan interaktif. 7. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Itu adalah ciri teks laporan percobaan. Sekarang unsur informasi dalam laporan percobaan. Ada 5 unsur, yaitu 5W plus 1H. Apa saja itu? What? Apa? Judulnya apa? Objek yang diamati apa? Objek atau alat itu adalah simpulan atau hasil. Itu what atau apa. Kemudian siapa yang melakukan percobaan? Kalian bisa, Bapak Ibu guru bisa. Why, mengapa? Mengapa itu tujuan percobaannya apa? Tujuan kamu melakukan percobaan itu gunanya apa? Itu adalah why. Kemudian when, kapan tujuan itu dilakukan, harinya, tanggal, bulan, itu harus secara jelas. Kemudian where, di mana kamu melakukannya? Bisa di sekolah, bisa di rumah, atau dimanapun. Bagaimana langkah-langkahnya yang diujikan atau dicobakan. Itu adalah teks laporan percobaan unsur-unsurnya. Kemudian kita ke latihan soal. Kemarin materinya sudah saya bahas di minggu yang lalu. Sekarang minggu ini saya fokus ke latihan soal.
Latihan soal yang pertama, perhatikan teks laporan percobaan berikut. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia saat ini. Gula mempunyai berbagai fungsi baik dari industri makanan maupun non-makanan seperti obat-obatan. Kemudian gula dapat berasal dari aren, tebu, kelapa, atau siwalan. Masyarakat Indonesia lebih digunakan dalam makanan tradisional di dapur. Nah, ini adalah teks laporan percobaan. Sekarang pertanyaannya. Kalimat yang memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik ditunjukkan pada angka 1, 2, 3, atau 4. Yang tepat adalah nomor 1. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia saat ini. Itu nomor 2. Kemudian itu nomor 1 ya, maaf. Nomor 2, kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian A. Objek percobaan, B. Tujuan percobaan, dan C. Langkah percobaan, dan D. Simpulan percobaan. Yang tepat adalah B. Tujuan percobaan. Kemudian nomor 3, teks laporan berikut untuk nomor 3 sampai 7. Ini paragraf pertama. Saat ini dikembangkan banyak produk obat herbal yang secara alami tumbuh di Indonesia. Salah satu contoh tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat tersebut adalah genus kurkuma, temu-temuan. Perhatian masyarakat terhadap tanaman ini semakin meningkat dengan perkembangan keyakinan masyarakat bahwa tanaman ini dapat digunakan dalam pengobatan kanker. Itu paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Penelitian ini dilakukan pada klorofil daun tanaman genus kurkuma karena sebagian besar tanaman ini mempunyai manfaat yang beragam pada rimbangnya. Kandungan yang tersimpan dalam rimbang ini juga dipengaruhi oleh pembentukan senyawa-senyawa aktif dari proses fotosintesis dan pembentukan bahan kimia yang rimpang tanamannya. Ini paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan daun tanaman temulawak. Paragraf keempat, penelitian ini dilakukan dengan cara uji ekstraksi klorofil daun dengan menggunakan kertas saringan. Ada 4 paragraf. Sekarang pertanyaannya nomor 3. Paragraf kedua, laporan teks percobaan tersebut bagian A. Pernyataan umum dan tujuan percobaan, B. Tempat dan waktu percobaan, C. Bahan dan alat, D. Langkah kerja percobaan. Kalau paragraf kedua tadi pernyataan umum dan tujuan percobaan. Sekarang nomor 4, informasi pokok dalam laporan percobaan tersebut adalah A. Percobaan untuk mengetahui pengobatan kanker, B. Percobaan untuk mengetahui zat berbahaya dalam kurkuma, C. Percobaan untuk mengetahui kandungan klorofil dalam kurkuma, dan D. Percobaan untuk mengetahui kandungan klorofil dalam daun kurkuma. Yang tepat adalah percobaan untuk mengetahui kandungan klorofil dalam daun kurkuma. Sekarang nomor 5, alat-alat yang digunakan dalam percobaan uji kandungan klorofil dalam daun kurkuma adalah
Nah, tadi sudah dibaca, yang tepat adalah B, tabung reaksi. Kemudian ada gelas ukur, neraca analitik, dan mikropipet. Sekarang untuk nomor 6. Nomor 6, bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut, maksudnya yang di dalam paragraf tadi ya, dalam teks laporan percobaan tadi, yaitu A, kemudian B, C, dan D. Yang tepat adalah B. Itu sudah ada di materi yang kemarin saya berikan. Kalau kamu membaca, memahami, mencermati, insya Allah bisa. Kemudian nomor 7, langkah pertama dalam percobaan tersebut adalah A, mencairkan klorofil dalam kurkuma. B, yang tepat adalah C, mengekstrasi daun kurkuma. Kemudian sekarang nomor 8. Teks laporan percobaan berikut untuk nomor 8 dan 9. Vitamin C terkandung dalam buah dan sayuran. Untuk mengetahui membuktikannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan zat uji iodium tincture. Jika bahan makanan tersebut setelah ditetesi iodium tincture berubah menjadi warna ungu, artinya bahan makanan tersebut mengandung vitamin C. Sedangkan banyak jumlah tetesan iodium tincture yang digunakan untuk mengubah warna menjadi ungu, semakin banyak pula kandungan vitamin C-nya. Pertanyaan untuk nomor 8, kutipan laporan percobaan tersebut disebut bagian A, judul dan tujuan percobaan, B, tempat dan waktu percobaan, C, bahan dan alat percobaan, D, langkah kerja percobaan. Yang tepat adalah langkah kerja percobaan. Kemudian untuk nomor 9 adalah informasi yang sesuai dengan kutipan laporan tersebut adalah A, tidak semua buah dan sayuran mengandung vitamin C, tidak sesuai. B, beberapa buah dan sayuran tertentu mengandung iodium tincture. C, kandungan vitamin C dalam buah dan sayuran dapat diuji dengan iodium tincture. Kemudian D, buah dan sayuran yang mengandung vitamin C tinggi hanya perlu sedikit tetesan iodium. Ini informasi yang sesuai, berarti tadi yang tepat adalah D. Kemudian nomor 10. Perhatikan teks berikut. Sampel gula aren, gula merah yang dapat disiapkan, dihaluskan, kemudian disiapkan sampel sebanyak 2,5 gram, larutkan dalam gula aren tersebut menggunakan Aquades. Sementara itu sampel gula aren sebanyak 5 gram dilarutkan dengan fase gerak dalam 100 ml untuk menguji kelarutannya. Ini hanya satu paragraf. Kemudian pertanyaannya, kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian A, objek percobaan, B, tujuan percobaan, C, langkah percobaan, dan D adalah simpulan percobaan. Yang tepat adalah langkah percobaan. Nah, itu tadi materi yang kita bahas hari ini hanya pada soal-soal, pemahaman soal-soal agar kalian lebih memahami dan untuk mengerjakan soal berikutnya lebih mudah. Sekian dulu dari saya dan terima kasih, tetap semangat dan semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Tetap semangat biarpun belajar di rumah.